Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang transistor FET atau field effect transistor dalam bentuk yang lain lagi, yaitu MOSFET, singkatan dari Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Kita kemarin sudah yang lalu kita sudah mempelajari tentang JFET, bagaimana cara kerja FET sendiri, dan JFET, junction FET. Ini sangat sederhana konstruksinya, cuma dijunctionkan atau digabungkan saja antara N sama P. Akan tapi timbul masalah di sini, yaitu dia membutuhkan catu negatif untuk menyumbat, catu nol untuk melepas. Nah, ini akan sangat merepotkan. Maka orang membentuk yang namanya MOSFET, memakai metal oksid, oksida logam. Lambangnya seperti ini, sama pakai N channel sama P channel. Ada ininya ya. Ada drain, ada source, sama ada gate. Oke, lebih lanjut kita pelajari. Susunannya tidak sama dengan JFET. Di sini memakai oksida logam di sini. Di sini ada renggangnya sedikit. Nah, makanya dengan demikian akan ada sifat-sifat transistor biasa di sini. Akan tapi tetap saja yang digunakan adalah efek medannya. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya ada 4 tempat di sini. Ada body, ada source, ada drain, ada gate. Akan tapi biasanya bodinya di sini disambungkan ke salah satu kaki di sini. Tapi ada juga yang berkaki 4, ada juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dengan konstruksi metal oksid seperti itu, maka jadinya kalau kita lihat di sini voltase gate itu jadi positif. Semakin positif kita lihat, maka arus yang mengalir akan semakin besar. Jadi tidak membutuhkan negatif, catu negatif, tapi bagaimana positif di sini. Sampai kepada VGS sama dengan threshold, sampai kepada jenuhnya di sini, maka akan on secara utuh, secara murni. Ini karakteristiknya. Dengan memakai MOSFET ini, maka akan semakin mudah lagi. Oke. Maka catunya cukup seperti ini saja. Jadi di sini kita butuh catu positif sampai kepada voltase yang penuh supaya sini on betul. Maka kalau dibuat seperti ini, rangganya mirip dengan rangkaian transistor biasa. Kita lihat di sini, kalau kita on kan, maka dia on. Nah, kalau kita off kan, dia off. Sederhana sekali, mudah. Dan di sini catunya butuh arus yang sangat-sangat kecil, sehingga bisa menghemat sama sekali. Sedangkan arus yang lewat sini bisa besar sekali. Yang paling banyak dipakai memang N channel, karena apabila memakai P channel, itu yang lewat adalah hole. Kecepatan lewat hole dengan kecepatan lewat elektron jauh lebih besar kecepatan elektron. Oleh karena itu orang jarang memakai yang P channel. Meskipun diproduksi juga. Untuk mengalirkan arus yang sama diperlukan transistor yang lebih besar. Diperlukan MOSFET yang lebih besar. Maka kalau pakai N channel cukup kecil saja. Oke, itulah cara kerjanya. Ini secara sederhana seperti ini. Kita bisa memakai di sini pakai optocoupler, macam-macam ya orang menambahkan di sini. Tapi intinya seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah,
Dari sifat tadi, karena tidak dibutuhkan arus di sini, maka kita harus hati-hati. Misalkan kita mau mengkaskadakan beberapa MOSFET bareng-bareng di sini. Kalau transistor tidak jadi masalah, digandengkan seperti ini tidak jadi masalah. Tapi untuk MOSFET, kita lihat di antara 3 MOSFET yang kita pasang di sini, ini pasti ada yang resistansinya paling rendah. Karakteristik tiap transistor meskipun diproduksi di tempat yang sama, mereknya sama, kemudian nomornya pun juga sama, pasti sedikit-sedikit ada perbedaan. Tidak bisa orang membuat betul-betul persis, tidak bisa. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan resistansi yang paling rendah di sini pada transistor ini, maka ketika di-on-kan, maka ini akan on. Di sini akan nyambung. Begitu di sini nyambung, maka voltase antara drain sama source akan jatuh. Begitu jatuh, maka lainnya tidak mampu untuk meng-on-kan dirinya. Sehingga apa? Kalau kita kaskadakan 3 seperti ini, akhirnya salah satu saja yang hidup, yang lainnya tidak bisa hidup, sehingga satu panas, akhirnya satu putus. Ganti, kalau ini sudah putus, ganti yang lain, mana yang paling rendah resistansinya akan putus. Maka kontrol seperti ini sangat dihindari. Oke. Dan kemudian lagi, kalau mengkaskadakan seperti ini, maka kita harus atur di sini. Bagaimana supaya dV per dt-nya atau perubahan voltase di sini itu bisa lebih lambat, tidak bisa cepat. Nah, sehingga memberi kesempatan yang lainnya untuk on. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kalau kita memakai beban induktif seperti motor, relay, apa saja yang berbentuk induktif, kumparan maksudnya, maka kita harus tambahkan diode ke arah kebalikan ke sana. Mengapa demikian? Karena apabila kumparan dikasih listrik, maka dia akan terjadi induksi. Setelah kita lepas, maka fluk-fluk magnetnya akan memotong kumparan itu sendiri, sehingga membangkitkan listrik. Nah, kalau dia sendiri membangkitkan listrik, akan menendang transistor di sini, sehingga transistornya akan jebol. Supaya tidak terjadi seperti itu, kita pasang diode yang arahnya kebalik ke sana. Sehingga kalau kita aliri arus listrik, lewat diode tidak bisa, lewat sini jalan. Ketika kita off-kan di sini, maka motor membangkitkan listrik, dia akan dikonsletkan ke sana, sehingga tidak menendang di sini. Itu yang kita perhatikan yang kedua. Yang ketiga, nah, kita perhatikan di sini, satu dari gate ini kita ambil dari sini. Nah, ini apabila kita on-kan, maka di sini akan disedot. Nah, kebanyakan kalau ini disedot jatuh, maka sini akan terjadi drop voltage atau voltasenya akan turun. Begitu voltasenya turun, ini akan off, akan menyumbat, sehingga terjadi getaran. Maksudnya itu on off dengan kecepatan tinggi sehingga panas. Oleh karena itu kita harus menjamin bahwasanya satu gate ini jangan sampai terpengaruh oleh beban kalau bisa. Pasang resistor di sini, pasang kapasitor atau bagaimana, sehingga ketika ini on tidak ikut jatuh tegangan di sini, sehingga tidak terjadi osilasi di sini. Oke, itulah tentang FET atau di sini adalah MOSFET. Kemudian lebih lanjut orang meningkatkan lagi dari MOSFET yang ada, ditingkatkan lagi sehingga banyak sekali jenis-jenis MOSFET. Di antaranya ini adalah JFET yang kita pelajari yang lalu. Kemudian di sini ada FET yang kita pelajari ya sekarang ini. Kemudian ditingkatkan lagi ada MOSFET tindak lanjut, tingkah apa itu perkembangan lanjut, pengembangan lanjut, enhanced ya, lebih lanjut lagi seperti ini sehingga didapatkan karakteristik yang lebih baik. Nah, kemudian ada lagi
Orang yang no bulk seperti ini biasa untuk saklar dua arah ke sana sini. Yang ini yang bawah ini adalah tipe N channel, yang atas adalah tipe P channel di sini. Ini membutuhkan catu positif untuk on, ini membutuhkan catu negatif untuk on. Oke, ada yang seperti ini dan masih banyak lagi yang lainnya perkembangannya. Oke, itulah bahasan kita tentang MOSFET. Selanjutnya kita akan bahas tentang SCR dan lain-lain sebagainya. Harapan saya jadi jangan cuma ambil di sini saja. Setelah mempelajari ini kalian bisa mempelajari di Wikipedia, di yang lain-lainnya. Silahkan dibuka-buka literatur-literatur yang lain untuk mengembangkan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya.